Saudara, polusi dan pembuangan emisi menghantui warga kota termasuk Jakarta. Penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai diharapkan bisa menjadi electrifying lifestyle atau gaya hidup berbasis energi listrik untuk menggantikan bahan bakar fosil. Hujan yang mengguyur Jakarta belakangan ini ternyata tidak hanya meninggalkan banjir, tapi juga membersihkan udara dengan tersapunya partikel polusi. Padahal, biasanya tingkat polusi udara di Jakarta seringkali berada pada kategori tidak sehat. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari aktivitas industri, pembakaran sampah, hingga emisi kendaraan bermotor berbahan bakar minyak. Berbagai cara pun dilakukan untuk mengurangi polusi udara. Di antaranya dengan mengajak masyarakat beralih menggunakan transportasi massal seperti kereta api. Atau menjadikan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai tunggangan sehari-hari. Mobil listrik jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan berbahan bensin karena tidak menghasilkan emisi gas buang. Jika baterai mobil listrik mudah didapat, lalu bagaimana dengan pengisiannya? Hingga saat ini, PLN telah mengoperasikan 4.401 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di berbagai kota. Kedepan jumlah SPKLU akan terus bertambah seiring komitmen perusahaan dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Nah, secara nasional pun ada beberapa titik SPKLU Center lainnya yang sudah tersebar di seluruh Pulau Jawa. Nah, selain itu juga ada beberapa SPKLU charging point dan itu pun secara Jakarta sendiri ada di 644 unit per bulan Oktober 2025. Dengan konektor bertipe fast charging serta ultra fast charging, pengisian daya bukan hanya lebih cepat, tapi juga efisien. Dan yang pasti, pemanfaatan energi baru dan terbarukan ini jauh lebih hemat dibandingkan dengan BBM. Kalau saya satu hari itu kalau bensin kurang lebih 200.000 per hari, kalau listrik kurang lebih 100.000 per hari. Kendaraan listrik ini sedikit sekali maintenance-nya ya. Jadi oli nggak ada, perawatan ada, cuman sangat minim gitu. Berbagai kelebihan inilah yang membuat penjualan mobil listrik di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2024, ada 43.188 unit mobil listrik yang terjual. Sedangkan di tahun 2025, sampai bulan September, angkanya melonjak menjadi 55.225 unit. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO menargetkan penjualan mobil listrik akan menembus 130.000 unit pada tahun 2030. Nah, dengan penggunaan kendaraan listrik yang semakin masif, bukan hanya target net zero emissions tahun 2060 yang ingin dicapai, tapi juga electrifying lifestyle yang diharapkan bisa menjadi keseharian banyak orang. Ulfan Rahma dan Aufa Satriawan melaporkan dari Jakarta.